Hai semua, air bersih dan mudah diakses adalah sumber daya penting yang mendorong kehidupan kita dan memastikan kesejahteraan kita. Dalam perkembangan yang sangat menarik, Indonesia akan menyaksikan kemajuan luar biasa dalam infrastruktur air, yaitu penyediaan air keran langsung minum di IKN Nusantara. Di video ini akan mengeksplorasi inovasi yang akan mereduksi cara kita mengakses dan memanfaatkan air bersih, membuatnya tidak hanya nyaman tetapi juga berkelanjutan. Nah, inovasi seperti apa yang akan diterapkan pada pengolahan dan pemanfaatan air bersih di IKN Nusantara? Jadi langsung aja kita mulai. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengungkap inisiatif yang revolusioner yang akan membuat air keran di IKN Nusantara menjadi aman untuk dikonsumsi langsung. Ini menandai lompatan besar dalam teknologi infrastruktur air. Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Sepaku Semoy di Ibu Kota Negara Nusantara. Bendungan Sepaku Semoy terletak di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, dengan total luas 378 hektar. Sekretaris Otorita Ibu Kota Negara Nusantara, Ahmad Jaka Santos Adiwijaya, mengungkap Indonesia akan punya PDAM yang airnya bisa langsung diminum dari keran. Menurutnya, selama ini belum ada PDAM yang airnya bisa langsung diminum, namun hanya untuk mandi atau sejenisnya. Dia mengatakan, selama ini air PDAM hanya bisa diminum jika dimasak terlebih dahulu. Sementara itu, air dari PDAM IKN nantinya akan layak diminum langsung dari keran tanpa dimasak dahulu. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Dani Sumadilaga menyebut pembangunan bendungan tersebut telah mencapai 94% untuk air. Bahkan bendungan Sepaku Semoy itu 31 Agustus ini akan impounding atau pengisian awal, mungkin sekitar Oktober diresmikan. Danis menyebut sumber air untuk Ibu Kota Negara Nusantara berasal dari bendungan Sepaku Semoy dan intake dari Sungai Sepaku. Salah satu aspek paling luar biasa dari perkembangan ini adalah penggunaan teknologi food grade dalam proses pengolahan air. Teknologi ini memastikan bahwa air yang disalurkan melalui keran tetap bebas dari kontaminan dan aman untuk dikonsumsi manusia. Dari intake Sepaku sedang disiapkan instalasi pengolahan air bersih. Kemudian memasang pipa sepanjang 17 km untuk menjamin ketersediaan air bersih, air baku. Danis menjelaskan, air tersebut bisa aman diminum karena diolah dalam instalasi pengolahan air terlebih dahulu. Kemudian pipa untuk menyalurkan airnya juga memiliki kualitas food grade, sehingga aman untuk dikonsumsi. Jadi, air yang lewat situ dijamin tidak akan terkontaminasi oleh pipa. Nantinya pipa tersebut akan dilapisi oleh lapisan beton dan semen, sehingga menjamin kualitas air, ucap Danis. Rencananya, teknologi Artificial Intelligence atau AI pada instalasi pengolahan air atau IPA di Korea Selatan akan diadopsi untuk menghasilkan air yang langsung bisa diminum di IKN. IPA Haseong merupakan unit produksi air minum pertama di Korea Selatan yang dikelola dengan smart system berbasis AI. Instalasi ini bisa dikelola secara hemat biaya dan rendah karbon. Instalasi pengolahan air itu dioperasikan serba otomatis dengan sistem operasi otonom di mana sistem tersebut bisa memprediksi dan mengontrol penggunaan daya secara real time. Soal berapa banyak bahan koagulan atau pengendap yang harus dikenakan, sistem AI itu sudah dapat memutuskannya sendiri dengan mengacu pada observasinya atas kualitas air bakunya. Demikian halnya tentang waktu yang diperlukan untuk pengadukan pada tahap flokulasi, yakni proses saat material-material mikro yang ada pada air baku saling menempel, membentuk butiran yang lebih besar dan lebih berat. Seperti rilis yang diunggah dalam laman Kementerian PUPR, IPA di Haseong itu dioperasikan melalui jurus 4 langkah. Yang pertama, sistem IPA itu mengumpulkan data dan analis tentang sifat-sifat fisik dan kimia dari air baku 3 tahun terakhir. Langkah kedua, pengembangan algoritma yang terdiri dari otomasi fasilitas, machine learning, dan deep learning. Langkah ketiga, pengembangan model AI terdiri dari proses pemurnian menggunakan AI dan penyesuaian sistem operasi yang terintegrasi. Pada tahap ini, sistem AI akan mencatat input soal jumlah dan jenis bahan untuk flokulasi, waktu pengadukan, dan proses filtrasi agar menghasilkan output yang diharapkan. Langkah keempat, uji coba operasi yang terdiri dari modifikasi AI, optimalisasi AI, dan operasi real time. Dengan teknologi ini, pengoperasian bisa menghemat biaya, energi, serta mencegah insiden dan human error. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, kami sudah melihat di Haseong adanya water purification plant yang menurut saya ini adalah the best available teknologi yang sudah berhasil diaplikasikan di Korea Selatan. Hasilnya ialah air olahan yang siap minum, drinkable, dan sangat reliable karena sumber airnya
dari bendungan yang bersih. Hasil akhir proses flokulasi dan koagulasi adalah pengendapan bahan-bahan pencemar air. Langkah berikutnya adalah penyaringan atau filtrasi dengan bahan karbon aktif. Pengolahan akhirnya dilakukan dengan metode ozonisasi, kata Menteri Basuki. Ozonisasi ini akan menghilangkan segala jenis bakteri dan mikrobiota yang ada di dalam air olahan. Ozon efektif membunuh bakteri ketimbang bahan disinfektan klorin yang selama ini digunakan di banyak instalasi pengolahan air minum. Rangkaian proses dalam IPA itu memerlukan kecermatan tersendiri agar efisien dan memberikan hasil terbaik. Dengan variabel air baku yang sangat fluktuatif mutunya, penggunaan sistem AI akan sangat membantu. Algoritma yang dioperasikan AI akan bisa memberikan tindakan-tindakan teknis yang terbaik. Pembangunan IPA merupakan salah satu butir kesepakatan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan untuk pengembangan ibu kota negara Nusantara. Menteri Basuki mengatakan pada tahap awal IPA di IKN Nusantara direncanakan berkapasitas 600 liter per detik, di mana 300 liter per detik akan dibangun dengan hibah dari pemerintah Korea Selatan pada 2023 melalui K-Water, badan usaha milik negara yang mengurusi hal air bersih. Adapun yang 300 liter per detik lainnya akan dibangun oleh Kementerian PUPR melalui dana APBN. K-Water akan segera membangun IPA tersebut di lokasi yang sudah ditentukan di Komplek Bendungan Sepaku. Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan, Won Hye-kyung, mengatakan telah melihat keseriusan dan kesungguhan pemerintah Indonesia dalam membangun IKN, yang antara lain ditunjukkan dengan memikirkan hingga detil hampir setiap hal yang berkenaan dengan IKN. Tentang IPA yang akan dibangun dan dihibahkan untuk Indonesia tersebut, menurut Menteri Won, akan menjadi tanda eratnya persahabatan Indonesia dan Korea Selatan. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara diketahui menggunakan inovasi infrastruktur sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT atau Multi Utility Tunnel atau MUT. Danis Sumadilaga menjelaskan, begitu pengiriman air minum itu masuk ke dalam kota, nantinya langsung disalurkan melalui pipa-pipa yang terpasang di Multi Utility Tunnel atau MUT tersebut. Distribusi air minum di IKN disalurkan melalui MUT ini. Dengan setiap lokasi akan terdapat fasilitas tapping air minum. Adapun dalam MUT itu, ketika ada jaringan yang harus diperbaiki atau diganti, teknisi perbaikan tinggal masuk ke dalam MUT untuk melakukan perbaikan. Infrastruktur MUT ini juga akan dikendalikan dan diawasi oleh semacam ruang kendali atau control room, sehingga bisa mendeteksi kerusakan dan kebocoran yang terjadi di MUT. MUT dibangun di bawah jalan utama dan mengakomodir 3 hal. Pertama adalah saluran drainase jalan. Kedua, pipa air minum dan hal-hal yang tidak berkaitan dengan listrik. Sedangkan ketiga, untuk jaringan kabel listrik dan internet ditempatkan di kompartemen terpisah. Setiap bagian kompartemen MUT tersebut memiliki tinggi sekitar 2,2 meter dan dapat dimasuki 2 orang dewasa. Setiap 100 meter terdapat ruang untuk kontrol, di mana petugas perbaikan dan pemeliharaan dapat memasuki MUT melalui manhole. Hal ini tentunya menjadi standar pembangunan karena tidak ada lagi pemasangan kabel di udara untuk IKN Nusantara ataupun tumpukan pipa di bawah tanah secara tidak rapi. MUT merupakan salah satu inovasi yang dibangun pemerintah untuk mewujudkan IKN sebagai kota modern. Realisasi progres pemasangan teknologi Multi Utility Tunnel di Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur IKN Nusantara saat ini rata-rata sudah mencapai sekitar 40%. MUT merupakan investasi jangka panjang yang dapat memberikan kesempatan dalam melakukan penataan kota menjadi efektif dan efisien. Teknologi MUT di IKN Nusantara dirancang untuk dapat bertahan hingga ratusan tahun. Dengan adanya air keran yang dapat diminum langsung, penduduk dan industri di IKN Nusantara akan mengalami kenyamanan yang luar biasa. Inovasi ini menghilangkan kebutuhan untuk mendidihkan atau metode penyaringan tambahan, menyederhanakan aktivitas sehari-hari, dan berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Danis menargetkan air dari Bendungan Sepaku Semoy dan Intake Sungai Sepaku sudah bisa dialirkan ke seluruh IKN pada 2024. Total pasukan kebutuhan air di IKN dengan adanya Bendungan Sepaku Semoy dan Intake Sepaku sebesar 5.000 liter per detik. Pembangunan Bendungan Sepaku Semoy dikerjakan dengan skema kontrak tahun jamak hingga tahun 2023 senilai 556 miliar rupiah. Selain itu, bendungan yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini juga berfungsi untuk mereduksi banjir hingga 55,26%. Secara fisik, Bendungan Sepaku Semoy memiliki tinggi 25 meter dan panjang 450 meter. Infrastruktur sumber daya air yang mulai dibangun pada tahun 2020 ini memiliki luas genangan 280 hektar dan kapasitas tampung 10,06 juta meter kubik. Jumlah penduduk IKN dari tahun ke tahun kemungkinan bertambah. Dengan ditopang oleh Bendungan Sepaku Semoy dengan intake Sungai Sepaku yang sudah selesai saat ini, maka pasokan air dapat dikatakan mencukupi dan bertahan hingga tahun 2035. Pembangunan bendungan-bendungan di IKN tersebut dalam rangka menyiapkan stok-stok air karena kondisi geologi tanah di IKN bersifat clay, sehingga sulit untuk memanfaatkan air tanah, sehingga kebutuhan air di IKN mengoptimalkan air permukaan. Implementasi
Implementasi teknologi ini juga memiliki implikasi positif terhadap lingkungan. Dengan menyediakan air yang aman langsung dari keran, kebutuhan akan botol plastik sekali pakai dan wadah lainnya bisa berkurang secara signifikan, mengurangi limbah plastik dan polusi lingkungan. Berdasarkan lampiran 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, mengenai rencana induk IKN menyatakan pembangunan dan pengembangan kawasan ibu kota negara akan mengkombinasikan 3 konsep perkotaan, yaitu kota hutan, kota spons, dan kota cerdas. Perencanaan IKN dijalin dengan konsep berkesinambungan untuk menyeimbangkan ekologi alam, lingkungan terbangun, dan sistem sosial secara harmonis. Perlu diketahui juga, prinsip dasar pengembangan IKN juga menjaga kemungkinan buruknya dampak urbanisasi, serta cuaca ekstrim yang dapat meningkatkan resiko terjadinya bencana, seperti banjir dan kekurangan air baku. Pengembangan air keran yang dapat diminum langsung memiliki arti nasional dan global. Ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap kemajuan teknologi dan solusi berkelanjutan. Selain itu, pencapaian ini berpotensi menginspirasi negara lain untuk menjajaki pendekatan serupa dalam mengatasi tantangan akses dan kualitas air. Keberhasilan inisiatif air keran yang dapat diminum langsung di IKN Nusantara membuka peluang untuk menerapkan teknologi serupa di wilayah lain di Indonesia. Kemajuan ini dapat mengubah standar infrastruktur air secara global. Pengenalan air keran yang dapat diminum langsung di IKN Nusantara adalah pencapaian signifikan dalam upaya Indonesia untuk mengakses air bersih dan berkelanjutan. Inovasi ini tidak hanya mengubah cara air dikonsumsi, tetapi juga menjadi preseden bagi negara lain untuk memprioritaskan akses air bersih dan aman. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Saat kita melangkah ke depan, penting untuk mengakui langkah-langkah inovatif seperti ini yang membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tetap mendapat informasi menarik di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap update, dan tetap sukses.